ada sebuah kabar mengenai ijazah palsu dari Jokowi yang belakangan ini kembali menggegerkan dunia politik Indonesia. Sebenarnya apa dan siapa yang membuat kegaduhan ini menjadi ramai kembali? Terkuak, ternyata ada sebuah sayembara. Sayembara bernilai 16 miliar rupiah untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini fakta? Atau hanya sekadar ilusi politik? Sampai-sampai Megawati membuat sayembara dengan nominal yang fantastis. 16 miliar. Awal mula isu ini berasal dari beberapa konten video di media sosial. Dalam video-video itu, diklaim bahwa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mengumumkan sebuah tantangan terbuk yang disampaikan oleh Egy Sujana. Barang siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu akan mendapatkan hadiah sebesar 16 miliar rupiah. Namun hingga saat ini, tidak ada satupun bukti valid berupa video resmi, surat edaran, atau konferensi pers yang menunjukkan Megawati mengeluarkan tantangan tersebut. PDI Perjuangan pun tak pernah mengonfirmasi adanya sayembara seperti itu. Tak ada rilis resmi, tak ada bukti otentik. Yang ada hanyalah video-video spekulatif, narasi yang dibangun tanpa fondasi yang kuat. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa kampanye Pilpres 2014, isu ini sudah beberapa kali diangkat oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan demi dugaan dilemparkan ke publik, mulai dari keraguan soal alma mater hingga tuduhan ijazah palsu. Lalu, mengapa isu ini kembali diangkat? Apakah ini murni karena rasa ingin tahu masyarakat? Ataukah ini bagian dari strategi politik yang lebih besar? Di tengah suhu politik yang kian memanas, semua isu, sekecil apapun, bisa digunakan untuk membangun persepsi, mempengaruhi opini publik, dan menggoyang kekuatan politik lawan. Sayembara 16 miliar tentu terdengar bombastis, jumlah yang fantastis, dan cukup untuk membuat banyak orang tergiur. Tetapi, tidakkah kita harus bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan isu ini? Apa motif di balik penyebarannya? Siapa yang diuntungkan jika kepercayaan rakyat terhadap Presiden runtuh? Himbauan dari Ibu Megawati yang ini bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Masa ini sayembara 16 miliar dari Bu Megawati untuk pembuktian ya ijazah palsu Bapak Jokowi. Waduh. Biang kerok sesungguhnya ternyata ini. Aduh, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Profesor Egy Sujana, mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih langsung. Kemudian ada Ustaz Tilawat paling kecil dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, Ketua Umumnya, kami bermaksud dan berminat berniat dan berupaya, pokoknya semua berupaya Kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri
tujuannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kamu mau ke Megawati ini? Besok pagi bang kita langsung. Serius ya? Serius bang. Kita lanjutkan besok, kami langsung ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Kami ke MPR mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau mengikut silakan ya. Karena ini penting banget. Mas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. Kalau itu tenang. Kalau itu malu, itu agak kerja. Kalau itu ujungnya nanti bang. Nah kebetulan kemarin kami membersamai. Aduh, ini ternyata ya kalau dapat uang 16 miliar ya kelihatannya jadi semangat ini gerombolan ini ya, Egy Sujana dan gerombolannya ini loh. Aduh, ini beneran apa enggak ini Bu Megawati ini ya kayak membuka ya sayembara 16 miliar untuk pembuktian ijazah palsu Bapak Jokowi. Aduh, ternyata pantesan loh ini para gerombolan Egy Sujana ini semangat bener ya. Segala cara dilakukan untuk apa? Untuk uang 16 miliar boleh juga. Kembali lagi pokok semua ini demi uang gitu ya ini. Gak tahu lagi nih loh, gimana ini menurut kalian? Kira-kira siapa Om 4 orang itu? Ini kalau menurut saya, menurut perkiraan saya. Siapa bang? Orang-orang yang akan dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo terkait dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik. Ialah yang pertama, Respon Sianipar Jangenam. Oke, respon. Yang kedua, Roy Suryo Panci Jangenam. Yang ketiga, Dr. Tipa Jangenam. Yang keempat nih kalau nggak si Amin Rais, Egy Sujana, itu pokoknya itulah. Benar, wah ini setuju apa enggak ya kalian semua ya tentang pendapatnya apa ini satu tadi ya. Ya 4 orang yang bakal dilaporkan Bapak Jokowi. Yang pertama katanya ada Bang Rismon, yang kedua ada Roy Suryo, yang ketiga ada Dr. Tifa, dan yang terakhir ya kira-kira katanya tadi ya ada Mah Amin Rais atau Egy Sujana ini tadi. Ya kalau menurut kalian ini setuju apa enggak ya? Ya kalau ada yang lain coba tulis di kolom komentar ya. Gimana ini? Dan harapan kita semoga setelah 4 orang itu berlanjut lagi. Siapa ini bang? Kalau bisa yang di media sosial pun dibersihkan. Iya, ada beberapa orang, segelintir orang. Sehat selalu Pak Jokowi, amin ya rabbal alamin. Kami mendukung. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pembina itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke? Nah ini loh penuduh ijazah palsu Bapak Jokowi ini disarankan dimasukkan ke penjara Nusa Kambangan. Aduh ini terlalu berat apa ya, emang segitu ya pantasnya orang-orang itu ya dihukum seperti itu ya nggak tahu juga saya. Ya kalau menyarankan itu boleh-boleh saja. Gimana, setuju atau tidak kalian ya tentang ya saran dari Bapak ini satu tadi ya? Kenapa ijazah Pak Jokowi ini terus dikuliti?
ini memang ada orang-orang yang membisiki agar mulai munculkan lagi isu ijazah ini supaya nama Pak Jokowi tetap masuk dalam orbit pembicaraan di media sosial. Ada yang memotret 3 tokoh ya yang dibicarakan di media sosial. Yang pertama itu adalah Pak Jokowi dengan tingkat pembicaraan yang paling tinggi itu. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Prabowo dengan tingkat kecenderungan yang ada di tengah. Dan yang ketiga adalah Gibran yang pembicaraan di media sosial itu sekarang rendah. Tiba-tiba tanggal 15-16 itu pembicaraan tentang Pak Jokowi itu turun drastis. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah muncul lagi isu ijazah, lalu kemudian sampai di rumahnya didatangi, kemudian ada yang mendatangi UGM, itu pembicaranya langsung naik lagi. Bagaimana menurut kalian soal isu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami semakin semangat untuk berjuang melalui media. Dan kami akan terus membahas isu-isu ekonomi dan politik penting dengan akal sehat dan hati yang jernih. Sampai jumpa di video berikutnya.